Hai teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah. Sebelum itu, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosef Sintumorang dengan NIM 18218 dan rekan saya Nabila Lutfi Tiffany dengan NIM 18219. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih otonomi daerah itu. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998. Ketiga, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Keempat, Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000. Kelima, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, di antaranya distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antar daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Berikut merupakan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan Otoda. Sumber pendapatan daerah. Pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Ketiga, sumber daya alam. Dan keempat, lain-lain yang berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dana desa. Sumber dana desa didapatkan dari yang pertama, pendapatan asli desa, yang kedua, alokasi dana dari APBN, yang ketiga, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten kota, dan yang terakhir, itu merupakan pendapatan lain-lain yang sah. Indikator pengukur ekonomi daerah. Yang pertama, distribusi PDB menurut pulau. Yang kedua, laju pertumbuhan PDB. Yang ketiga, tingkat kemiskinan. Yang keempat, indeks pembangunan manusia. Distribusi PDB menurut pulau. Distribusi PDB untuk masing-masing pulau berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh yang pertama, distribusi jumlah populasi yang tidak merata. Yang kedua, pembangunan prasarana dan sarana. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530.000 jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805.000 jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu. Seperti terlihat pada peta di bawah ini, 3 provinsi di Pulau Jawa terlihat lebih gelap karena memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4,11 juta jiwa, Jawa Tengah 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat 3,4 juta jiwa. Secara regional, penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,74 juta jiwa atau separuh total penduduk miskin di tanah air.
Dari gambar ini yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik itu menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 4 2019. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa setiap pulau memiliki peran dalam pertumbuhan PDB di Indonesia. Yang dapat kita lihat, Pulau Jawa memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto di tanah air. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami pertumbuhan 0,74%, yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab ketimpangan daerah. Penyebab yang pertama, bila kita lihat dari segi aspek sumber daya alam, yang pertama, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian hasil sumber daya alam lebih banyak porsinya untuk pemerintah pusat, atau pajak yang dibayar perusahaan pengelola sumber daya alam, semuanya diberikan ke pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua, itu hubungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah cenderung mengalah atau lebih memihak pada perusahaan-perusahaan asing ketimbang mendukung masyarakat daerah. Itu juga ada dari segi aspek sosial, penyebab dari ketimpangan suatu daerah, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal. Sedangkan yang kedua, budaya kemiskinan adalah sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depannya. Selain itu juga faktor eksternal meliputi birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Perlu teman-teman ketahui, penyebab dari ketimpangan tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam, seperti kriminalitas, kemiskinan, dan turunnya moral. Kriminalitas itu contohnya misalnya proses imitasi persaingan, pertentangan kebudayaan, dan lainnya. Sedangkan kemiskinan sendiri diakibatkan oleh ketimpangan desa dan kota yang merupakan suatu implikasi strategi pembangunan bias kota. Turunnya moral. Turunnya moral, hal ini terjadi karena tumbuh dan berkembangnya sikap individualisme atau materialistis. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu merupakan kawasan yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuan dari penerapan kawasan ekonomi khusus itu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi daerah melalui kawasan ekonomi khusus itu dapat menjadi strategi suatu daerah untuk mengembangkan suatu daerah agar lebih maju dan berkembang tentunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan ekonomi khusus itu mencakup apa saja sih? Yang pertama, kawasan perdagangan bebas, kawasan pemrosesan ekspor, kawasan ekonomi bebas, dan juga kawasan industri. Baiklah, teman-teman dapat lihat dari gambar tersebut, itu merupakan gambar dari 12 kawasan ekonomi khusus Indonesia, yang meliputi kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu merupakan daerah yang cocok untuk pariwisata dan juga industri. Faktor yang menentukan keberhasilan kawasan ekonomi khusus di setiap daerah, yang pertama itu meliputi faktor dari lingkungan langsung. Faktor-faktor dari lingkungan langsung termasuk investasi, pasar input, tenaga kerja, bahan baku, modal, energi dari input dan pasar output. Selain itu juga ada faktor dari lingkungan tidak langsung, meliputi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Sosial merupakan faktor dari lingkungan tidak langsung. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.